Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas segala nikmat dan limpahan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita semua selama ini, hingga sampainya kita pada malam hari ini berkumpul di forum kajian yang insya Allah mulia ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabat, tabi'in tabi'in dan keluarga beliau. Semoga kelak di yaumil akhir kita mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya perkenalkan, di sini saya Vivi yang akan dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kak Dharma selaku pemateri kita pada malam hari ini, yang telah bersedia meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya dan bersedia membagi ilmunya untuk kita semua di sini. Juga terima kasih kepada Kak Wijak Ramadan selaku founder Syirdimah dan Mas Benny Setiawan selaku pembimbing Syirdimah. Juga kepada para panitia yang sudah mengadakan acara malam hari ini. Juga terkhususnya terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah berpartisipasi dan mau meluangkan waktunya untuk hadir dalam forum majelis ini. Masya Allah, di sini yang hadir ada sekitar berapa ini? Ada 20.000 Kak Vivi. Wow, banyak ya. Ada sekitar 20 lebih ya. Tahu nggak sih teman-teman, semua itu istimewa loh. Dan teman-teman adalah orang-orang pilihan Allah yang di saat anak muda yang lain mungkin sibuk pacaran, sibuk healing gak jelas, tapi Masya Allah, healing teman-teman di sini adalah majelis ilmu. Kalian luar biasa, karena tidak semua orang Allah berikan kesempatan waktu, kenikmatan kesehatan, juga hidayah agar bisa hadir dalam forum majelis ilmu, dan yang paling utama itu adalah iman teman-teman. Karena jika di hari kita tidak ada iman, tidak mungkin teman-teman bisa hadir dalam forum malam hari ini. Baik, sebelumnya saya ingatkan beberapa adab yang harus diperhatikan dalam bermajelis ya. Yang pertama, menggunakan pakaian yang rapi serta menutup aurat. Yang kedua, siapkan catatan untuk mencatat materi yang akan disampaikan. Yang ketiga, lebih afdolnya mungkin dalam keadaan berwudu dan menghadap kiblat. Dan yang keempat, teman-teman jika mau on cam tafadhol, asalkan tadi menutup aurat. Dan yang terakhir, jangan live sembarangan. Mungkin itu aja beberapa adab yang harus diperhatikan ya. Saya izin lanjut bacakan susunan acara kita pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua perkenalan pemateri, yang ketiga penyampaian materi, yang keempat sesi tanya jawab, dan yang terakhir doa dan penutup. Itu beberapa rangkaian acara kita pada malam hari ini. Baik, kita buka forum kajian pada malam hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kajian sudah kita buka. Baik, kita selanjutnya kenalan dulu nih sama pemateri kita. Siapa nih pemateri kita pada malam hari ini? Siapa sih beliau? Teman-teman di sini mungkin sudah ada yang tahu atau sudah ada yang follow IG beliau, tapi di sini saya coba bacakan sedikit CV tentang beliau agar teman-teman lebih kenal lagi sama beliau, karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka ta'aruf. Jadi kita ta'arufan dulu yuk. Nama beliau adalah Muhammad Dharma Setiadi. Pendidikan formal TKIT Baitul Izzah, Padang Harapan, Kota Bengkulu. SDN nomor 61 Timur Indah, Kota Bengkulu. Pondok Pesantren MTS dan MA Darel Kolam, Desa Gintung, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, di tahun 2012 sampai 2018. S1 beliau di LC Graduate of Islamic Science of Technology Usuluddin Zitouna University, Tunisia, North of Africa, 2018 sampai 2021. S2 beliau di MA Student in Technology and Islamic Philosophy, Akidah and Filsafat Islam, Zitouna University, Tunisia, North of Africa, 2021 sampai 2023. Dan untuk Instagram beliau yaitu
Adi Dharma Zautun. Yang teman-teman yang belum follow silakan follow dulu, siapa tahu dari postingan-postingan beliau ada kebaikan yang bisa teman-teman peroleh di sana. Untuk tema yang akan beliau bawakan pada malam hari ini yaitu katanya cinta Allah dan cinta Rasulullah. Mana buktinya? Emang boleh senampar ini temanya? Sangat menampar sekali ya teman-teman ya. Tema sekaligus tamparan bagi kita semua. Selama ini kita sudah cinta sama Allah dan Rasulullah belum sih? Kalau sudah, apa buktinya? Bagi seorang muslim, tujuan tertinggi dalam kehidupan ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang ia lakukan akan bermuara pada tujuan untuk meraih ridha Allah. Karena itu penting bagi seorang muslim untuk memahami konsep cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah cinta yang paling hakiki, puncak cinta tertinggi yang harusnya kita tujukan hanya kepadanya. Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang yang mencintai Allah hanya akan mengisi hatinya dengan kecintaan kepada Allah dan mengorbankan segalanya demi Allah. Jika seseorang bisa mencapai mahabbah atau cinta yang murni kepada Allah, maka ia akan mendapatkan kemuliaan darinya. Ada sebuah quotes, cinta kepada Allah adalah sebuah cahaya yang terang, yang mana jika kamu tanpanya, maka kamu akan berada dalam lautan kegelapan. Begitu banyak berkah yang telah diberikan Allah untukmu, oleh karena itu sudah selayaknya kamu memberikan porsi terbesar dari hatimu untuknya. Baik, biar nggak terlalu memakan waktu lebih lama lagi, kita mulai kajiannya. Kita kupas tuntas bersama tema kita pada malam hari ini. Untuk Kak Dharma, waktu dan layar kami persilakan Kak, monggo. Kak Dharma. Nah. Ya, baik. Kesempatan dan waktunya ya Kak moderator dan peserta dari pengurus komunitas Syirzimah ya, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati di sini para pengurus komunitas Syirzimah. Baik, dari para founder. Tadi foundernya Bijak Ramadan ya? Iya, Itu betul berarti Kak. Bijak Ramadan. saya memang belum kenal sama beliau. Cuman beliau kan dari PPI Libya, KKMI Libya, Kekeluargaan Mahasiswa Indonesia di Libya. Presiden dan Wapres Libya itu sahabat saya, Akmal sama Azmi. Jadi mereka kenal sama Bijak gitu. Kemarin waktu Juli 2023 ada simposium internasional di sini, Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia Kawasan Timur Tengah dan Afrika. Kebetulan tuan rumah Tunis waktu itu, jadi masing-masing ketua PPI negara dari 18 negara di kawasan Timur Tengah ini ketemu. Jadi kemarin sempat ngobrol-ngobrol tuh kan, ada yang diantara kita di Tunis, di Libya, ada yang ngisi kajian online. Pada tahu itu Akmal terus Azmi gitu, temannya Bijak gitu. Tapi saya belum kenal sama Bijak. Sampaikan salam aja untuk Ustaz Bijak, oke? Okay? Baik Kak, nanti disampaikan ya salamnya. Iya, baik gitu. Oh iya, sampaikan ini Kak Dharma gitu. Kok. Ini Kak Dharma. Ini nggak kelihatan gambarnya Kak? Apa memang on off cam? Ada kok Kak Vivi. Ada. Ada ya? Ada Berarti sinyal berarti ya? Sinyal ya. Iya, Sinyal saya oke. kurang stabil. Makasih Biasa Kak. teman-teman, seperti yang diketahui negara-negara Arab itu tidak selamanya stabil. Suara saya terdengar jelas? Jelas Kak. Jelas Oke, Kak, jelas. Baik, kita mulai ya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bilidni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alaikallahu bari'uka alladzi bika ya musyaffa'u khassana wa habana. Alhamdulillahilladzi as'ada qawalibal asfiya'i bil mujahadah wa as'ada qulubal awliya'i bil musyahadah wa halla alsinatal mu'minina bidzikri. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad
Al-Fatihah lima ughliq wal khatim lima sabak nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Teman-teman sekalian, sahabat hijrah ya di komunitas Syirzimah yang insya Allah senantiasa Allah mudahkan bagi kita semua dalam menuntut ilmu, dalam mencari nafkah kehidupan, dalam menjalani semua aktivitas kehidupan, dalam mengemban semua tanggung jawab, yang mana semua hal yang kita jalankan ini tidak akan dapat terselesaikan atau terlewati dengan baik kecuali semuanya atas apa? Atas izin Allah Subhanahu wa taala. Semuanya atas izin Allah, semuanya atas kehendak Allah, dan semuanya itu terjadi dan tak luput daripada ilmunya Allah. Nah, ini saya berbicara mulai masuk ke ranah ilmu akidah ini, ilmu tauhid. Karena tadi disampaikan sama moderator dalam pengenalan CV saya secara singkat, memang saya di S1 S2 ini fokusnya di bidang ilmu akidah atau ilmu tauhid. Makanya tadi dibilang itu sebenarnya maaf bukan teknologi tapi teologi. Teologi itu ya usuluddin kalau dalam bahasa Arabnya. Itu. Apa usuluddin? Quran, hadis, akidah, itu seperti itu. Ya, jadi teman-teman langsung saja mungkin ya. Saya tidak akan berbicara bahasa Inggris. Bukan nggak bisa, mungkin karena memang ada campuran bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi kadang kita agak sulit dalam membaca ketika langsung ada perubahan gitu dari Indonesia ke Inggris. Tidak masalah. Ya, baik teman-teman semuanya, langsung saja karena memang saya tidak akan berbicara sangat lama di kajian kali ini karena untuk apa kita lama-lama kalau tidak efektif, gitu kan. Jadi mungkin saya akan berbicara 15 sampai 20 menit ya. Setelah itu nanti silakan tanya jawab. Jadi biar apa yang saya sampaikan itu beberapa poin-poin penting saja. Baik. Tema kita request dari admin yaitu mencintai Allah, mencintai Rasulullah, di mana buktinya gitu kan. Bener nggak sih ente mencintai Rasul, kita mencintai Rasul gitu. Bener nggak sih kita mencintai Allah seperti itu. Apakah jadi sebenarnya sebelum kita bilang mencintai Allah dan Rasul itu kita harus membedakan dulu ataupun kita harus memahami dulu apa sebenarnya makna mencintai Allah, mencintai Rasul, mencintai makhluk Allah yang lain. Itu harus kita bedakan. Contoh, ketika seseorang dia mencintai lawan jenis ya, jangan sesama jenis, bahaya, harus lawan jenis. Oke, itu hal yang fitrah. Ketika dia mencintai lawan jenisnya, oke, ketika dia mencintai lawan jenisnya, kemudian terjadi permasalahan dalam fase mencintai itu. Terjadi permasalahan. Ya, saya pakai logika dulu, teman-teman. Kita untuk memahami makna cinta dan perbedaan cinta kita kepada sama makhluk, cinta kita kepada Rasul, cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta yang suci. Oke. Kita mencintai para makhluk. Lawan jenis ya, jangan sesama jenis. Lawan jenis. Oke. Ada masalah. Kemudian kita berpisah. Seperti itu. Nah, berarti kan di situ kita mendefinisikan cinta. Kesimpulannya adalah sesuatu yang dapat menyakiti diri kita. Iya kan? Nah, lantas apakah dengan traumanya kita seperti itu kita takut mencintai Rasul dan semakin takut juga mencintai Allah? Tidak kan nyatanya. Kita malah berpendapat lebih baik mencintai Allah dan Rasul saja dalam fase-fase hijrah tuh biasanya orang kan.
capek mencintai lawan jenis, mencintai makhluk, berharap kepada makhluk. Nah, lebih baik mencintai Allah dan Rasulnya saja. Nah, maka sebelum kita mengambil langkah tersebut, kita itu mencintai siapapun adalah fitrah kita. Nah, sebelum kita mencintai makhluk, kita harus pahami dulu nih, makna cinta itu apa? Cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasul, cinta kita kepada makhluk. Nah, di situ. Hakikat cinta itu, teman-teman, dia suci. Cinta itu suci. Nah, yang menodai cinta itu siapa? Yang menodai cinta itu siapa? Kita sendiri. Karena ulah kita sendiri, betul. Karena cara kita belum bijak dalam merespon takdir. Belum bijak dalam mengolah atau mengendalikan rasa cinta itu. Nah, di situ. Jadi bukan cinta yang salah, tapi cara kita dalam mengendalikan rasa cinta itu tadi. Maka cinta itu sebenarnya suci. Cinta kita kepada Allah, cinta Allah untuk kita itu suci. Cinta kita kepada Rasul, cinta Rasul kepada kita itu suci. Maka cinta yang suci itu dinamakan cinta sejati. Tanpa bersyarat, memberi tanpa harus menerima. Tanpa syarat, memberi tanpa harus menerima. Allah mencintai kita. Apakah Allah memberikan syarat kepada kita? Kalau engkau ingin aku cintai, maka engkau harus mencintaiku. Tidak pernah. Tidak pernah. Allah tidak memberikan syarat, tapi Allah memberikan memberikan langkah-langkah sebelum mencapai itu. Contoh, dalam surah Ali Imran ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ya, setelah itu apa? Wa yaghfir lakum dzunubakum. Itu kan. Nah, dalam konteks Ali Imran ayat ke-31 ini, teman-teman ya. Dalam konteks surah Ali Imran ayat ke-31 ini, Serat kenapa? Ya, dalam surah Ali Imran ayat ke-31 ini mukhatabnya Allah sedang berbicara kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kala itu. Nah, kata Allah seperti ini, wahai Muhammad, katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu. Apa kata Allah? Kalau kalian mencintaiku, ini Rasulullah yang bilang ke umat ini. Allah berfirman kepada Rasul, sampaikan kepada umatmu seperti ini. Kul in kuntum tuhibbunallah, kata Rasul. Kalau kalian mencintai Allah dengan cinta yang sebenar-benarnya, fattabi'uni, kata Rasul. Ikutilah aku. Ya. Fattabi'uni, ketika kalian mengikutiku, ya. Paham kan maksudnya mengikuti ya? Sunnahnya, takrirnya, qaul af'al segala macam. Ya. Ketika kalian mengikutiku, ya. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Ketika kalian mengikutiku, setelah kalian mengikutiku, kata Rasul, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Ketika Allah mencintai kalian, yang kedua, apa yang terjadi di situ? Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni mengampuni dosa kalian. Nah, di situ. Nah, maka di sini kok seakan ada syarat gitu dalam mencintai Allah, harus mencintai Rasul juga. Nah, apakah ini disebut dengan syarat mutlak? Kalau gitu, mencintai Allah bersyarat dong. Oh, bukan seperti itu. Ini bukan syarat bagaimana sosok Tuhan itu meminta syarat butuh sesuatu kepada hambanya, bukan Tuhan butuh kepada hambanya, bukan. Tapi agar hamba itu mengerti bahwasanya betapa agungnya derajat Nabi Muhammad sebagai kekasihnya Allah. Di situ. Agar hamba Allah mengerti. Maka bukti kita mencintai Allah adalah dengan mengikuti kekasihnya sebagai utusannya juga. Seperti itu. Nah, itulah hakikat daripada mencintai. Cinta itu suci. Dia itu sejati. Dia murni. Karena cinta itu adalah apa? Cinta itu adalah dasar atau pondasi dari rasa terusan. Rasa terusannya apa? Kasih sayang. Allah menciptakan segala sesuatu itu dengan cinta. Allah merawat segala sesuatu itu dengan cinta. Allah menugaskan siapapun yang Allah kehendaki dari para rasul, dari para anbiya atau para nabi, dari para habaib, dari para wali, daripada ulul amri, para pemimpin,
serta dari para siapapun di majelis ini yang Allah amanahkan, Allah embankan tanggung jawab ya kepada kita semua untuk menyampaikan risalah-risalah Islam ya, untuk semakin menyebarkan apa yang telah Islam syariatkan, seperti itu. Nah, maka inilah hakikat daripada kita mencintai Allah itu adalah cinta kepada Allah adalah cinta yang suci. Tidak bisa kita sejajarkan dengan cinta kepada makhluk. Cinta kepada baginda Rasul juga merupakan suatu hal yang suci. Tidak bisa kita sama ratakan dengan cinta kita kepada makhluk yang lainnya. Adapun cinta kita kepada makhluk yang lainnya, kenapa dibilang kadang mungkin bisa suci, mungkin juga tidak. Kenapa? Karena dalam jiwa manusia itu terkandung banyak sekali unsur. Ya, unsur apa saja? Ada unsur syahwat, ada unsur ghadab. Ghadab itu kemarahan, amarah. Ya, macam-macam. Ada sifat-sifat kebinatangan, ada sifat-sifat setan. Ya, bercampur dengan sifat-sifat malaikat. Ada dalam jiwa manusia itu komponen-komponen ini. Maka sebenarnya ketika Allah sematkan manusia, ya, sematkan pada diri manusia ini sifat-sifat tadi ini, Allah itu nggak pengen manusia itu menjadi salah satu di antara unsur-unsur ini. Ada sifat kebinatangan dalam jiwa kita. Ketika kita kalah dengan sifat kebinatangan itu, ya hewan ya contoh. Kita pengen makan terus hidup. Apa kita dengan hewan, gitu kan? Ada lagi, kita hidup pengen ngerecokin orang terus, pengen ngelengserin orang ini dari posisi dia yang sedang naik karir misalnya, atau posisi dia bagus, reputasi dia bagus, pengen kita jatuhkan. Itu suatu hal yang licik dan ingin memangsa seseorang itu, ingin menurunkan kehormatan dia, menjatuhkan kehormatan dia, walaupun hakikatnya yang menaikkan, memberikan dan menurunkan kekuasaan ataupun jabatan ataupun kehormatan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi manusia juga bisa. Dalam artian apa? Itu sebagai bukti agar manusia lain belajar bahwasanya inilah salah satu bukti manusia yang keluar atau melenceng dari fitrahnya sebagai hamba Allah. Di situ. Maka itu sifat apa? Sebagian dari sifat setan. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak pengen kita semua nih pengen jadi setan, pengen jadi hewan. Ataupun ada yang tiap hari ibadah ke masjid. Dari pagi sampai malam, 24 jam pokoknya. Di masjid zikir terus. Nggak ada muamalah, interaksinya dengan siapapun, sama manusia. Nggak ada kegiatan sosialnya, nggak ada cari nafkah. Saya pengen dengan Allah terus. Nah, maka itu seperti sifat malaikat. Ya, bagus sebenarnya. Tapi ingat, tugas manusia kan ada satu lagi nih di muka bumi. Sebagai apa? Sebagai khalifah yang harus menciptakan apa? Keseimbangan hidup di muka bumi yang ideal. Nah, di situ. Jadi kita harus mencari nafkah, kita harus bermuamalah. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi, yang tadi saya sampaikan, maksud saya adalah, mari menjadi manusia. Perhatikan, ketika kita sadar bahwasanya manusia itu apa sih? Manusia adalah ketika dia mampu mengendalikan, mengontrol ya sifat-sifat yang terdapat pada jiwanya tadi. Ketika semua ini sudah terkontrol, maka akan dengan tidak sulit baginya untuk mengontrol perasaan cinta. Ketika dia sudah mengerti akan dirinya, sudah mengerti hakikat cinta itu juga, maka dia akan mengerti bagaimana cara mencintai. Cara mencintai orang tua seperti apa? Cara mencintai sahabat seperti apa? Cara mencintai teman, umat seperti apa? Cara mencintai pasangan kita seperti apa? Cara mencintai Rasulullah seperti apa? Cara mencintai para habaib, para aulia, para sufi, para ustadz segala macam. Sampai bagaimana cara mencintai Tuhan yang betul-betul patut kita cintai. Secinta-cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Pahami dulu diri kita, kontrol diri kita.
Yang kedua tuh ya, pertama pahami diri kita, kedua kontrol diri kita, ketiga pahami hakikat cinta itu apa. Bahwasanya cinta yang disematkan pada setiap jiwa manusia itu mustahil. Mustahil jika dia tidak bercampur dengan nafsu dan syahwat. Nah itu. Maka harus kita pelajari. Memang itu suatu hal yang berat. Tapi bukan berarti bagi kita di langkah awal, langkah kedua, langkah ketiga hijrah kita untuk menyerah. Tidak boleh seperti itu. Tidak boleh ada kata menyerah. Semuanya harus kerahkan semangat kita untuk terus berjuang dalam mengontrol itu semua. Maka inilah kita pahami dulu. Hakikat cinta itu apa? Ya, kita mencintai siapa? Cinta kita tertuju untuk siapa? Baru kita bertanya pada diri kita. Sudahkah betul-betul kita mencintai Allah? Sudahkah betul kita mencintai Rasulullah? Sudahkah betul kita mencintai makhluk dengan cinta yang murni? Atau semua itu berbentuk syahwat dan nafsu? Nah, di situ pertanyaannya. Itu ya. Nah, maka di sini saya akan membagikan 2 tips saja. Karena di temanya tadi, bukan tips sih, ya seakan-akan di temanya itu tips agar mencintai Allah dengan sebenar-benarnya, tips agar mencintai Rasulullah sebenar-benarnya. Bukan mencintai dia dengan sebenar-benarnya. Itu agak berat. Itu saya kira punya perspektif masing-masing, punya effort masing-masing. Oke, saya kembalikan ke teman-teman. Tapi saya akan mengkaji, berusaha menyampaikan dua ini tadi ya, bagaimana kita mencintai Allah dengan sebenar-benar mencintainya. Dua, bagaimana kita mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sebenar-benar mencintai beliau. Oke. Ya baik. Jadi teman-teman, Syekh Ibrahim Al-Marirni itu saya teringat dalam kitab Tali'ul Busyra 'alal Aqidah As-Sughra, itu syarah sughronya terhadap kitab Ummul Barohin. Ummul Barohin ini salah satu di antara berbagai kitab-kitab induknya ilmu akidah, yang mana sangat populer dipelajari, dikaji, dan diteliti. Ya, di mana di kalangan ulama Azhar Mesir, kalangan ulama Zaitunah di Tunis, sampai di negara Maroko. Nah, di situ. Nah, Syekh Ibrahim Al-Marirni ini adalah ulama besar di sini, di Tunis. Allah yarham, sudah meninggal, sudah lama. Beliau mensyarah kitab Ummul Barohin. Dalam kitab itu, Tali'ul Busyra 'alal Aqidah As-Sughra tadi, Syekh Ibrahim Al-Marirni, kalau nggak salah, itu dalam halaman 67. Beliau menyampaikan hukum mempelajari ilmu tauhid itu apa? Hukum mempelajari ilmu tauhid adalah wajib. Maka ilmu tauhid atau yusamma bi ilmil akidah, atau dinamakan ilmu akidah ya, dalam Islam, hukum mempelajarinya wajib. Mengapa wajib? Ada yang tahu di sini? Mengapa wajib? Ini adalah kunci utama sebelum kita mencintai Allah. Mengapa wajib? Saya udah kasih clue tadi. Ini adalah kunci utama sebelum kita mencintai Allah. Ada yang bisa jawab? Silakan. Baik. Saya jawab langsung ya. Jadi teman-teman, manusia itu identik suka dengan keindahan. Ya, keindahan ya. Manusia itu identik suka dengan keindahan, suatu hal yang baik, suatu hal yang bagus, suatu hal yang buat dia itu terkesima. Oke. Maka untuk mengetahui sesuatu yang indah, itu kita butuh apa? Butuh yang namanya proses pengenalan, proses mengetahui. Itu kan? Setelah kita tahu, maka kita akan menyukai. Semakin kita menyukai, maka akan semakin tumbuh rasa cinta. Inilah kita masuk kepada ranah logika bertauhid,
sebagai basis penting dalam mengenal hingga mencintai Allah dengan sebenar-benarnya. Maka mencintai Allah itu tidak bisa kita katakan setiap hari. Ya Allah, aku mencintaimu, aku mencintaimu, aku mencintaimu. Karena itu keniat. Ya Allah, aku mencintaimu, aku ingin mencintaimu ya Rabb. Seperti itu. Tapi yang perlu kita garis bawahi di sini, yang perlu kita highlight di sini, bagaimana kita mencintai Allah. Gitu ya. Bagaimana kita mencintai Allah. Nah, kita ingin mencintai Allah. Kita sudah betul-betul mencintai Allah apa belum? Nah, di situ. Nah, maka bagaimana caranya? Kita mengetahui bahwasanya kita sudah betul-betul mencintai Allah dengan sebenar-benarnya mencintainya. Yang pertama adalah, kalau kata Syekh Ibrahim Al-Marik ini tadi, ilmu tauhid. Nah, ilmu tauhid itu adalah ilmu dasar kita untuk mengenal Allah. Ketika kita sudah mengenal Allah, maka kita akan mencintai Allah. Bukankah ketika teman-teman mencintai seseorang, siapapun itu, ya, baik pasangan, baik sahabat, baik teman, baik guru, baik orang tua, baik siapapun, habaib sampai ulama sekalipun, teman-teman akan mencintai sosok itu, ya, ketika teman-teman sudah mulai banyak mengenalnya. Nah, maka pintu utama dalam sebelum menyukai dan mencintai sesuatu itu dengan pengenalan. Nah, maka ada beberapa tangga untuk mengenal Allah. Ada beberapa tangga atau tingkatan untuk mengenal Allah. Agar kita mampu sampai kepada esensi, inti mencintai Allah dengan sebenar-benarnya. Ya Allah, aku mencintaimu. Ditanya sifat Allah yang 20 sifat wajib, nggak hafal. Gimana tuh kan? Nah, ditanya sifat Allah yang 50 dalam akidah syariah Ahlussunnah aja kita belum tahu. Nah, maka minimal adalah dengan mempelajari dan nge-save di sini kita ilmu akidah. Dan jangan cuma di-save di sini aja, tapi bagaimana gak sampai merasuki jiwa kita, meresap ke hati kita. Maka tingkatan untuk mengenal Allah sebelum kita menyukai dan mencintainya, kalau mengimani wajib itu di awal. Oke. Kita terlahir sebagai muslim dan muslimah, alhamdulillah. Mengimani Allah itu wajib di awal. Dari awal kita dilahirkan dalam keadaan Islam dan kita sudah sampai kepada masa baligh, dan itu wajib berlaku bagi kita untuk mengimani Allah Subhanahu wa taala. Dari situ. Tapi untuk menyempurnakan keimanan kita, ya, untuk menyempurnakan keimanan kita tadi, maka harus dibarengi dengan ilmu. Semakin kita berilmu, semakin semangat dan mantap kita dalam beramal. Semakin ada bertambahnya ilmu, semakin mantap kita beramal, semakin terbersihkan jiwa. Bersihnya jiwa karena keseringan kita mengingat Allah, keseringan kita mengenal Allah, dan disitulah Allah akan hadir, ya, dengan begitu dekat, sebegitu dekatnya dengan kita, sehingga dengan gampang untuk membersihkan jiwa kita, dan kita semakin terasa bahwasanya tidak ada hijab antara kita dengan Allah. Sedekat itu. Nah, maka tangga pertama untuk mempelajari, untuk mengenal Allah adalah ada 3 tangga dia. Yang pertama, ma'rifatus sifat. Ma'rifatus sifat itu adalah mengenal sifat-sifatnya Allah. Itu tangga untuk mengenal Allah yang pertama. Ma'rifatus sifat. As-sifat, jamak dari sifatun. Ma'rifah, ma'rifatus sifat, mengenal sifat-sifat Allah, sifat-sifat Allah. Nah, oke. Baik, silakan. Yang kedua, ma'rifatu apa nih? Bukan Ma'rifatuna Academy ya, itu komunitas saya dan teman-teman. Yang kedua adalah ma'rifatul af'al. Mengetahui perbuatan-perbuatan Allah. Yang ketiga apa? Ma'rifatul asma. Ma'rifatul asma. Asmaul husna yang wajib kita hafal dan pahami itu. Mengetahui asma-asmanya Allah. Nama-nama Allah. 3 tingkatan ini saja untuk kita orang awam. Sebenarnya ada satu tingkatan lagi.
Cuman saya rasa belum waktunya bagi kita untuk mengetahui. 3 saja ini dulu. Nah, ma'rifatus sifat, bagaimana kita meyakini sifat-sifat Allah? Sifat-sifat Allah yang wajib kita pahami sebagai kita semua yang berakidah Asy'ariyah Ahlussunnah wal Jamaah, jelas ada sifat wajib, ada sifat mustahil, ada sifat jaiz, ya kan? Nah, kemudian setelah itu sifat-sifat ini nih kita pelajari lewat mana? Gitu kan. Banyak sekali kitab-kitab akidah yang mengkaji sifat-sifat ini. Ada Aqidatul Awam, ada Kharidah Bahiyah, ada Jawharatul Tauhid, ada Ummul Barahin, memiliki 3 syarah, disyarah tadi sama Syekh yang saya sebutkan tadi, Syekh Ibrahim Al-Marighni ya. Nah, kemudian setelah kita mengenal sifat-sifat tadi, ma'rifatus sifat, itu langkah awal, ya kan? Nah, setelah ma'rifatus sifat apa? Ma'rifatul af'al. Setelah kita memahami sifat-sifat Allah tadi ya secara mendalam, nah, maka kita akan mengenal apa? Akan mengetahui dan ngeh, oh iya. Kan di sifat tadi sudah dijelaskan bahwasanya perbuatan Allah seperti ini. Allah menciptakan sesuatu itu merupakan bukti dari perbuatannya. Allah menciptakan langit dan bumi adalah wujud daripada hasil apa yang Allah perbuat. Ya kan? Nah, sesuatu itu tidak akan terwujud ketika Allah tidak berkehendak. Dan sesuatu itu akan terus ada, berjalan sebagaimana mestinya. Dirawat oleh manusia alam semesta ini, semua itu tidak mungkin tanpa sepengetahuan Allah. Karena ilmunya Allah dalam sifat wajib itu muhaitun kulli syai', meliputi segala sesuatu. Sampai kita mengapain hal terkecil pun yang kita lakukan, ya untuk merusak alam semesta ini Allah sangat tahu. Allah Maha mengetahui. Nah itu. Nah, bagaimana kita tahu Allah Maha mengetahui? Naik ke tingkat selanjutnya, yaitu ma'rifatul asma, mengetahui asma-asmanya Allah. Maka ini 3 tingkatan utama yang harus kita pelajari sebelum kita mencintai Allah. Maksudnya seperti ini. Kita mencintai Allah, patut kita akui. Sejak lahir, sejak ya kali pas lahir ditanya itu kan. hal tuhibbullah, kan? Apakah engkau mencintai Allah? Naam, masuk bayi kan nggak mungkin juga ditanya gitu. Berarti ukurannya berarti pas sebelum balik nah itu ya. Berlaku sebelum balik. Nah, itu tadi. Jadi tugas kita sekarang adalah kita mengakui mencintai Allah itu sejak dini. Nah, tugas kita adalah bagaimana kita menyempurnakan rasa dalam jiwa kita ini dalam mencintai Allah. Meskipun kesempurnaan itu sulit untuk kita gapai dan kita tidak tahu juga bagaimana batas kesempurnaan itu. Tapi seenggaknya kita berusaha terus untuk semakin melengkapi diri kita dengan mempelajari tentang Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bagaimana cara kita mencintai Allah. Maka mencintai sesuatu, kita sebagai orang-orang penuntut ilmu tidak butuh dengan kata-kata saja. Kita butuh dengan pembuktian. Buktinya apa? Ya kita semakin gigih, semakin bersungguh-sungguh dalam apa? Mencari informasi tentang Allah Subhanahu wa taala. Itu mengkaji kitab-kitab ilmu akidah tadi, ilmu kalam. Semua ilmu sebenarnya, cuman yang paling utama sebagai langkah utama dasar dari semuanya adalah ilmu tauhid atau ilmu akidah. Lantas, sudahkan terjawab kan? Mengapa tadi Syekh Ibrahim Al-Marighni mengatakan hukum mempelajari ilmu tauhid itu adalah wajib? Ya karena itu. Kita tidak mungkin mencintai Allah dengan sebenar-benarnya nih, mencintai Allah nih, kalau kita belum mengenal Allah juga dengan sebenar-benarnya. Itu bagaimana cara kita mengecek kita ini sudah betul-betul mencintai Allah apa belum? Bukankah kalau teman-teman bilang, mendengar. Ketika ada yang bilang, nih, misal, ini bilang nih, ini ada di tangan saya ada buaya buaya ini ada buaya 2. Aku sungguh. Terus buaya ini jawab, nah, katakan, kalau kamu mencintaiku dengan sungguh-sungguh, buktikan. Nah itu kan, bisa gitu kan. Terus kata ini, baik, akan kebuktikan dia akan nikah. Nah, itu. Nah, tapi dengan manusia saja, kita sampai segitunya teman-teman. Ya, berusaha sebersih keras mungkin dalam membuktikan cinta itu. Walaupun kadang cinta kita terhadap makhluk itu memang kadang
terkontaminasi atau tercampur dengan nafsu atau syahwat. Nah, tapi ini kita dengan Tuhan kita loh, dengan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak bisa kita katakan semudah itu kita mencintai Allah. Sulit mencintai Allah itu. Maksudnya bukan sulit kita mencintai Allah, bukan sulit dalam artian kayaknya rumit deh untuk mencintai Tuhan itu. Enggak rumit sebenarnya. Yang sulit itu adalah kita membuktikan kita tuh benar-benar cinta kepada Allah. Itu yang sulit. Ngomong saja mudah. Berpikiran itu mudah, berangan-angan mudah. Maka tanamkan pada pikiran dan niat kita betul-betul ingin mencintai Allah dengan sebenar-benarnya. Walaupun pada prosesnya itu sulit. Tapi semua itu akan mudah jika kita sudah mendapatkan taufik di awal. Apa itu taufik? Yaitu dorongan petunjuk, dorongan dari Allah Subhanahu wa taala ya, yang membantu kaki kita melangkah di awal, kemudian selanjutnya Allah yang membimbing kita dalam menempuh jalan tersebut, yaitu jalan di mana kita berproses untuk semakin mengenal Allah ya, agar semakin tumbuh rasa cinta kita kepada Allah. Itulah yang dinamakan jalan hijrah. Jalan yang telah Allah tunjukkan. Nah, itulah bagaimana kita mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya mencintainya. Kemudian yang kedua, kurang lebih sama. Ketika kita mencintai Rasul, ya dengan semakin mengenal sifat-sifat Rasul, semakin mengenal sunnah-sunnah Rasul, semakin mengkaji sirah, mengkaji sifat-sifat Rasul, mengkaji perbuatan-perbuatan Rasul, bagaimana interaksi Rasul dulu dengan para sahabat, para umatnya, masyarakat kala itu, ya kurang lebih seperti itu. Ya, maka itu tadi, karena dalam kajian akidah pun langkah awal kita untuk mencintai Allah dan Rasul itu adalah semakin mengenal, ya kan? Nah, maka dalam pemaparannya pun dalam kajian-kajian akidah itu kan tidak lepas dari 3 hal. Ilahiyat tentang ketuhanan, kedua nubuat tentang kenabian, ketiga sama'iyat, kabar-kabar langit. Maksudnya adalah suatu hal yang gaib, suatu hal yang akan terjadi, yaitu hari kiamat dan lain sebagainya. Makanya saya bilang tadi, saya sampaikan, bukan saya yang bilang sih, saya sampaikan, Syekh Ibrahim Al-Mariqni ini mengatakan hukum mempelajari ilmu tauhid dan ilmu akidah bagi setiap yang baligh, apalagi yang sudah menuntut ilmu, maka wajib mempelajarinya. Wajib bagi setiap orang tadi. Ya. Tapi mengajarkan ilmu tauhid itu wajib apa enggak? Wajib kifayah, fardu kifayah. Ya. Fardu kifayah. Ya. Fardu kifayah itu kan tidak semua orang punya kewajiban untuk mengajarkan kepada orang lain. Jika sudah betul-betul ahli dan sebagainya. Nah, itu tadi kunci untuk mencintai, ya dengan mengenal. Kunci dalam mengenal, ya pelajari tentang siapa yang kita kenal dan apa yang kita kenal. Seperti itu. Kunci mencintai adalah dengan mengenal. Maka proses pengenalan ini butuh belajar, mencari informasi, menelaah informasi. Demikian dapat saya sampaikan. Ya, secuplik pesan singkat tadi dari Syekh Ibrahim Al-Mariqni dalam kitab Thalil Bisyara Al-Aqidah As-Sughra. Itu tadi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Allahumma fiqil aqwamit thariq bil taufiq wal hidayah was sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya membaca sedikit kesimpulan yang tadi yang sudah disampaikan oleh Kak Dharma. Sebelum mencintai Allah harus mengetahui 3 tangga mengenal Allah, yaitu mengenal sifat-sifat Allah, ma'rifatul sifat, dan kedua ma'rifatul af'al, mengetahui perbuatan Allah, yang ketiga ma'rifatul asma, mengetahui asma Allah. Jika kita cinta, maka kita harus bersungguh-sungguh untuk mencari tahu tentang Allah dan tentang Rasulullah. Dan dalam kehidupan, peran akidah itu sangat penting, karena sebagai petunjuk hidup agar dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, melindungi diri agar tidak jatuh dalam kesesatan, menumbuhkan semangat beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik, kita buka sesi tanya jawabnya. Mungkin di sini teman-teman ada yang belum paham nih tentang materi dari Kak Dharma. Yang Kak Dharma sampaikan tadi,
boleh langsung bertanya, mau via on mic atau ada yang mau di kolom chat juga boleh banget. Saya persilahkan. Untuk Kak Dharma ini pertanyaan dibatasi atau gimana Kak? Sementara ini aja dulu Mbak. Mungkin 2 atau 3 ya. Nah, Baik. 2 atau 3 boleh. Di sini ada yang mau bertanya? Jika yang mau bertanya via on mic, lebih baik saya hand dulu. Admin-adminnya juga boleh tanya. Yuk teman-teman, ini tidak ada yang mau bertanya apa gimana? Pak udah paham semua? Baik, ini ada yang saya hand dari Kak Vira. Tafadhol Kak. Alhamdulillah kurang sehat karena lagi pancaroba di Tunis. Lagi puncak musim dingin. Tapi ala kuliah alhamdulillah. Ya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Mbak moderator? Apa langsung dijawab? Boleh Kak, Tafadhol langsung dijawab. Ya, baik. Ibnu Athaillah As-Sakandari itu dalam kitab Al-Hikam itu menyampaikan, ini redaksi Indonesia saja ya saya sampaikan. Kalau bahasa Arabnya saya agak lupa. Dalam kalam hikmahnya itu, dan pernah dijelaskan oleh guru kami juga di sini, Syekh Muhammad Salahuddin Al-Mistawi. Jangan memikirkan sesuatu yang sudah ditakdirkan bagimu. Bukan gitu. Jangan berlelah-lelah sampai hati kita lelah, sampai jiwa kita lelah. Dalam hal apa? Memikirkan sesuatu yang sudah ditakdirkan bagimu. Sudah dicukupkan bagimu, sudah ditentukan bagimu. Jangan lelah-lelah dalam memikirkan. Karena sesungguhnya kalau kita memikirkan itu, terlalu memikirkan ya, memikirkan boleh, tapi jangan sampai terlalu kepikiran sehingga buat kita stres dan buat kita capek. Kalau kita melakukan hal itu, terlalu memikirkan sampai kita capek, kena mental dan sebagainya, itu kita telah mendahului takdir. Nah, di situ. Makanya, kalau kita ingin tenang, hidup di dunia, dan selamat dunia akhirat, maka kuncinya adalah apa? Kita berusaha bijak dalam merespon takdir. Bagaimana cara berusaha bijak dalam merespon takdir itu? Ya dengan itu tadi, kita selalu berprasangka baik kepada Allah, ya. Di samping itu, jangan cuma kepasrahan saja kita lakukan, tapi lakukan dengan usaha semampu kita. Nah, itu.
Jadi maksud kita bijak dalam merespon takdir itu adalah kita berjalan sesuai takdir kita. Kita berjalan sesuai fitrah kita. Berjalan sesuai takdir dan fitrah. Itu maksudnya apa? Ketika Allah berikan kita kesempatan, ada sebuah opportunity nih, kesempatan nih dalam hidup kita. Di depan mata misal, tes kuliah ke sini, tes masuk sekolah ke sini, tes kerja ke sini. Maka tugas kita memantaskan diri untuk bisa lulus pada tes itu kan. Nah, maka itulah yang dinamakan dengan merespon takdir dengan bijak. Namun hasilnya gimana? Yang penting kita udah usaha, kita sudah merespon takdir yang telah Allah berikan. Selebihnya ketentuan Allah. Nasib kita lagi tinggal. Karena nasib kita yang mengatur Allah. Kalau tadi ada tambahan pertanyaannya. Kalau gitu kita belum bersyukur dong. Dibilang bersyukur mungkin nggak ke sana. Tapi mungkin lebih ke kita belum mencintai Allah dengan sebenar-benarnya. Cinta kita kepada manusia saja, kadang kita pasrahkan perasaan ini. Kita serahkan, kita berharap kepada manusia agar menjaga cinta ini, cinta kita untuk dia. Nah, lantas bagaimana dengan cinta kita kepada Allah yang begitu lebih tinggi, tidak bisa disandingkan atau disetarakan dengan apapun. Maka ketika kita mendeklarasikan, menyatakan dengan tegas dalam pikiran, ucapan, dan hati kita, ya Allah, aku mencintaimu. Nah, maka di situ juga kita harus mulai membuktikan bahwasanya tiada hal lain, satupun hal di dunia ini, dalam kehidupan ini, yang dapat saya selesaikan kecuali semuanya atas kehendak, izin, dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu yang telah terjadi, yang sedang saya jalani sekarang, ataupun yang akan saya temukan di masa-masa yang akan datang. Maka kuncinya itu tadi, mari kita bijak dalam merespon takdir. Kedua, bersamalah dengan Allah selalu dalam menjalani setiap takdir. Maka kita nggak akan capek dalam memikirkan hal-hal yang sudah digariskan untuk kita. Itu tadi. Berarti kita belum mencintai Allah dengan sebenar-benarnya. Nggak apa-apa, itu memang suatu perjalanan yang panjang, tidak bisa dengan instan. Bahkan kalau misalnya kita sudah merasa nanti, kayaknya aku sudah mencintai Allah dengan sebenar-benarnya deh. Nah, itu mulai setan masuk di situ. Oh, udahlah. Saya udah sampai nih ke derajat mencintai Allah dengan sebenar-benarnya. Udahlah, kurangin dikit amalnya. Ada rasa seperti itu. Maka kita selalu merasa kurang, selalu merasa belum sampai kepada mencintai Allah dengan sempurna, agar kita terus belajar dan berusaha bagaimana sampai kepada kesempurnaan dalam proses mencintainya. Kenapa saya berpendapat belum sampai kepada mencintai Allah dengan sebenar-benarnya? Karena kita mencintai Tuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah sentral dari semua kita melabuhkan cinta. Sentral atau pusat dari semua tempat kita labuhkan cinta. Kita labuhkan cinta kepada manusia itu sangat salah. Kita labuhkan cinta kepada Rasul, iya tepat. Tapi ada yang lebih tepat, yang paling utama, kita labuhkan semua cinta kita itu kepada Allah. Maka ketika kita melabuhkan semua perasaan kita, jiwa kita, dalam konteks pengabdian kepada Allah, itu yang dibalik surah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun itu. Nah, maka seketika itu juga apa? Kita pasrahkan semua urusan kita kepada Allah. Ketika kepasrahan itu sudah meningkat, ya, maka pikiran kita tidak akan liar, tidak akan capek untuk memikirkan sesuatu yang akan terjadi di esok, lusa, dan seterusnya. Ya Allah, hamba hidup sesuai dengan jalan takdir-Mu, dan hamba akan berusaha dalam menjalani takdir ini. Tunjukkanlah hamba, bimbinglah hamba dalam jalan yang telah Kau tunjukkan ini selalu, ya Allah. Sampai aku sampai kepada derajat mencintaimu dengan sebenar-benarnya, dan orang-orang yang Engkau selalu berikan taufik, yaitu orang-orang yang bertakwa di sisimu. Demikian, semoga bisa menjawab. Baik, syukur atas jawabannya. Semoga bisa difahami ya, Kak Fira. Baik, ini ada pertanyaan dari kolom chat. Ini dari Kak Laila Luli. Kak, antara bersolawat dan berzikir lebih utama yang mana, Kak? Tafadhol dijawab, Kak.
Kalau saya jawabnya lebih utama bersalawat, nanti Allah cemburu lagi dengan kekasihnya. Kan? Kalau saya jawab berzikir, nanti ini lagi. Jangan lupa kekasihku kata Allah. Ya. Ahlan wa sahlan Mas Ibrahim. Ini orang ini nih, Sulawesi nih. Sehat selalu Mas Ibrahim. Ya. Jadi lebih utama mana? Antara berzikir dan bersolawat. Seperti itu. Sebenarnya kalau saya mau jawab secara jauh, luas dan mendalam, saya berusaha jawab dengan mendalam, itu ada kajian khusus itu untuk memahami zikir, macam-macam hakikat zikir itu apa. Apakah zikir termasuk juga salawat? Apakah dalam salawat juga ada zikir? Nah, itu banyak sekali. Tapi saya akan menyampaikan di sini yang utama jelas adalah zikir, ya kan? Kemudian bukan berarti saya mengakhirkan atau tidak mementingkan salawat. Justru malah walaupun memang terlihat zikir itu lebih utama. Karena apa? Karena kalau misalnya kita lihat ayat Quran, kalau misalnya kita dengan berpikiran liar ya, maaf nih. Kan ada di Quran itu ala bizikrillahi tatmainnul qulub, ya kan? Bukankah dengan mengingat Allah maka hati menjadi tenang, ya kan? Nah, kemudian yang kedua ada di yang ya Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu kan menarasikan seakan-akan salawat itu juga sangat hal yang pokok gitu, ya kan? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya apa? Bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu. Ada perintah di situ, wahai orang beriman, shallu 'alaihi. Ya, bersalawatlah kalian kepada Nabi Muhammad wasallimu taslima. Nah, situ. Nah, zikir lebih utama, tapi tidak bisa dipisahkan antara keduanya. Kalau bisa beriringan. Jawabannya seperti itu. Karena derajat zikir dan salawat ini ya zikrullah, kemudian salawat. Salawat juga bagian dari zikrullah, teman-teman. Karena apa? Dengan salawat kan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu kan kita juga menyebut nama Allah. Kalau kita mengartikan zikir dengan apa? Menyebut Allah, ya kan? Kalau kita menyebut Allah, otomatis kita mengingat Allah, ya kan? Maka salawat juga bagian dari zikir. Maka esensi zikir adalah yang utama. Seperti itu. Saya nggak tahu ini pertanyaan ngetes atau yang pertanyaan belum tahu dari situ. Mungkin ada yang lebih tahu, silahkan dijawab. Oh ya, baik, siap. Afwan, la syukra alal wajib. Baik, semoga bisa difahami ya Kak. Mungkin tadi yang lebih tahu bisa dijawab. Barangkali bisa membantu jawabannya. Ini kalau nggak ada yang mau bertanya lagi, izin saya tutup ya. Oh, ini ada Kak dari Sri Isnanainu. Siapa itu? Dari Kak Sri. Assalamualaikum Kak. Mau nanya, dosa nggak Ustadz kalau iman kita itu sering naik turun? Kadang rajin banget sampai kalau sholat pun selalu ke masjid tepat waktu. Tapi kalau lagi turun-turunnya males banget tapi tetap sholat. Tafadhol dijawab Kak. Baik. Kalau misalnya kita berbicara soal dosa atau tidak dosa, hukum dosa itu bukan melekat pada perasaan, tapi dosa itu melekat pada perbuatan. Itu dalam fikih. Jadi dosa atau tidak itu melekat pada perbuatan seseorang, bukan pada perasaan seseorang. Mengapa pada perbuatan? Karena kalau perbuatan, ini kaidah dasar dulu ya, saya terangkan. Sebelum kita memahami itu nanti. Hukum dosa atau tidaknya, itu melekat pada perbuatan seseorang. Makanya ada istilah itu, perbuatan ini dosa. Perbuatan berdosa, perbuatan berpahala. Perbuatan yang kita lakukan akan mendapat dosa. Perbuatan yang bila kita lakukan akan mendapat apa? Pahala. Nah, itu kan. Tidak ada istilah perasaan ini berdosa, perasaan ini berpahala. Nah, itu.
Nah, maka ketika kita iman kita sedang turun, ya, ini yang ditandai dengan perbuatan-perbuatan kita yang malas tadi itu, ya, saya juga sering merasakan seperti itu. Maka yang dosa itu bukan perasaan kita. Perasaan kita maksudnya apa? Iman kita. Kita mengimani Allah dalam hati kita dengan kadar iman yang berkurang bahkan turun drastis. Itu tidak berdosa. Karena itu fitrahnya perasaan. Al-imanu yazid wa yankus, itu fitrah itu. Bukan fitrah, dasarnya itu tabiatnya. Ya. Yazidu bit ta'ah wa yankusu bil maksiyah. Ya. Naik karena ketaatan, turun karena maksiat. Nah, maka yang menjadi dosa atau tidak berdosanya adalah apa? Perbuatannya. Perbuatan yang dilakukan. Perasaannya berupa keimanan tadi, baik naik ataupun turun, tidak berdosa. Tapi yang malah justru berdosa adalah perbuatannya. Maka ketika ada candaan seperti ini, ketika iman seseorang itu sedang turun, contoh, kadang nih malam-malam, tongkrongan biasa, cowok ya. Kalau cewek jangan keluar malam, nggak baik. Kalau cowok mungkin masih bisa menjaga diri ya, karena memang ada hal-hal penting untuk dibicarakan. Cowok begadang malam nih, ada tongkrongan cowok nih, begadang malam. Dia memilih untuk tidak tidur. Nah, itu kan. Karena memang terbiasa untuk tidak tidur. Pilihannya di situ dua. Ketika iman dia sedang turun, lebih baik, mohon maaf, dia ke klub-klub malam, ya, bermain dengan lawan jenis sampai minum, na'udzubillah sebagainya, minum khamr. Apa lebih baik dia di tongkrongan itu ngobrol ngalur ngidul dengan teman-temannya? Lebih baik mana? Lebih baik tadi. Maka ketika iman kita sedang turun, lakukanlah perbuatan yang mubah. Mubah itu hukum yang boleh. Maka dengan kita melakukan yang mubah, sesuatu yang mubah itu dapat apa? Mencegah sesuatu hal yang makruh bahkan haram. Itu tadi. Ketika kita nggak bisa tidur malam misal, ya, nongkrong malam-malam nih, antara cowok misal. Daripada dia ke klub sebagainya dan lain sebagainya untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan dalam syariat, lebih baik dia nongkrong, ngobrol apapun itu dengan circle pertemanannya. Ya, begadang sampai subuh tidak telat, seperti itu. Itu kadang ada sesuatu yang mubah ketika kita lakukan. Ya, itu dapat mencegah agar kita tidak melakukan yang makruh dan haram. Nah, di situ. Maka itulah salah satu cara bagaimana kita meminimalisir perbuatan-perbuatan yang haram dilakukan ketika iman kita sedang turun. Nah, di situ. Iman kita sedang turun. Untuk qiyamul lail kita sulit. Sehingga kita begadang, nggak bisa tidur, insomnia misalnya, itu sedang futur-futur banget tuh. Turun iman. Lakukan saja hal yang mubah. Minimal ketika kita belum bisa melakukan hal ketaatan, ya, kita masih bisa melakukan hal yang mubah demi mencegah terjadinya kemakruhan dan keharaman. Di situ tadi. Maka itu salah satu logika dalam usul fikih. Nah, maka yang berdosa bukan iman atau perasaannya. Iman itu kan tempatnya di qalb. Qalb itu kan identik dengan isinya perasaan, rasa, zauk. Nah, maka yang berdosa adalah apanya? Yang berdosa adalah perbuatannya. Seperti ini. Ketika kita kan lagi bahas konteks mencintai Allah, Rasul, masuk juga ke makhluk nih. Cinta yang Allah sematkan pada kolbun kita, pada hati kita, kepada siapapun, itu kan fitrah. Ya kan? Kita bisa memilih untuk mencintai siapa, tapi kita tidak bisa memilih cinta kita untuk siapa. Karena perasaan itu betul-betul Allah sematkan di hati kita, ya, yang kita tidak tahu tiba-tiba itu datang kepada siapapun saja. Kita mencintai siapapun, tapi kita memilih untuk mencintai dia dan memilih untuk menginginkan memilikinya, maka itu adalah usaha kita. Maka fitrah perasaan kita adalah rasa cinta itu nggak dosa. Yang dosa itu adalah ketika kita belum mampu mengendalikan rasa cinta itu, karena nanti di proses itu panjang, ada campuran nafsu dan syahwat seperti itu. Demikian. Maka garis bawahi tadi, tidak ada dosa bagi perasaan, yang berdosa adalah pada perbuatan, ketika belum mampu mengendalikan rasa. Nah, itu tadi. Namun ada cara yang lebih penting lagi, yang tadi saya sampaikan analoginya kan. Ketika kita belum mampu untuk, ketika kita sedang futur, iman kita turun, ya, kita nggak biasa qiyamul lail,
kita nggak bisa tidur malam juga, maka minimal kita masih bisa melakukan apa? Pencegahan terhadap perbuatan yang sampai kepada makruh dan haram hukumnya. Maka lakukannya hal yang mubah, hukum mubah boleh tadi ya. Itu dalam logika usul fikih. Demikian. Baik, terima kasih atas jawabannya. Semoga bisa difahami ya, Kak. Karena ini sudah malam, mungkin untuk istirahat ya. Itulah jawaban-jawaban atas pertanyaan teman-teman semua. Dan semoga dengan adanya sesi tanya jawab tadi bisa membuat teman-teman lebih paham dengan materi kita malam ini. Dan jangan lupa ilmu yang kita peroleh malam ini harus kita amalkan di kehidupan sehari-hari kita. Jazakallahu khair atas materinya dan jawaban-jawabannya. Semoga apa yang Kak Dharma sampaikan pada malam hari ini bisa menjadi ladang pahala jariah untuk kakaknya. Alhamdulillah tak terasa sudah di ujung acara. Tapi dan sesi terakhir yaitu doa dan penutup. Alangkah baiknya untuk Kak Dharma yang memimpin doa. Tafadhol, Kak. Jika ada ustadz di sini, silakan beliau saja yang menyampaikan. Saya belum jadi ustadz salah. Saya bukan ustadz salah. Ada nggak ustadz di sini atau ulama gitu? Jika ada, silakan. Farman Thomas. Siapa? Farman. Boleh, silakan. Ibrahim aja, jaringanku kurang bagus. Baik, Mas Ibrahim. Silakan Mas Ibrahim. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin. Bismillah. Alhamdulillah selesai sudah kajian pada malam hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah serta dosa datangnya dari saya pribadi yang hanya manusia biasa yang tak pernah luput dari salah, hilaf dan dosa. Saya Vivi beserta panitia mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Saya pamit undur diri. Akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Vivi, Mbak Fira, siapa lagi di sini semua? Ada Mas Ibrahim. Mantap. Jangan lupa tanggal 14 coblos.